Kasihan paling kegadang, kasihan paling kegadang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Selawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang revolusional peradaban yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Penghormatan kami kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Aceh Bapak Syah Baini. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kemudian yang kami hormati Sekretaris Yayasan HK Bapak Badrul Irfan. Yang kami hormati pembedah buku suplemen kurikulum dari Pimpinan Bandar Publishing Bapak Dr. Mukhlisuddin. Yang kami hormati juga dari pembedah buku suplemen kurikulum dari Akademisi USK Bapak Dr. Mas Rizal. Terima kasih. Yang kami hormati pejabat eselon 3 lingkungan Dinas Pendidikan Aceh. Yang kami hormati tim penyusun buku suplemen kurikulum dari bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan Aceh. Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Kabupaten Kota di Aceh dan juga yang kami banggakan lembaga pendidikan dan tamu undangan yang sudah hadir baik maupun secara online maupun secara offline. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Cut Naufal Davistri selaku MC mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah menghadiri acara pada hari ini, yaitu launching buku suplemen kurikulum muatan lokal Pendidikan Lingkungan dan Kawasan Ekosistem Lauser atau KEL untuk SMA dan SMK di Provinsi Aceh. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kegiatan ini juga dihadiri oleh teman-teman atau peserta dari Zoom Meeting. Terima kasih peserta yang sudah hadir melalui Zoom Meeting, sudah menyaksikan acara kita pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang kami banggakan, untuk memulai acara kita, marilah kita mendengarkan sambutan dari Yayasan HK yang langsung disampaikan oleh Sekretaris Yayasan HK Bapak Badrul Irfan. Kepada Bapak Badrul Irfan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Salawat kepada Nabi. Mari bersama-sama kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat Hari PGRI yang ke-78 ya Bu ya. 78. Tema tahun ini bergerak bersama, rayakan Merdeka Belajar. Seolah sesuai dengan tema kita hari ini, tema lingkungan, bagaimana bergerak bersama untuk lingkungan yang lebih baik. Yang saya hormati Pak Kabid Prasarana, Pak Kabid GTK, Bapak Ketua MKKS, kemudian para Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Pembedah yang nanti akan membedah buku modul buku suplemen pembelajaran lingkungan di sekolah. Izinkan saya sedikit menyampaikan kata sambutan, mungkin akan banyak bicara tentang lingkungan. Baik, Bapak Ibu sekalian, Aceh berdasarkan SK Menteri Kehutanan memiliki kawasan hutan seluas 3,5 juta hektar. Ya. Sementara luasan daratan Aceh itu 57 juta hektar. 5,7 juta hektar. Jadi kalau dilihat ini sekitar 61%-nya adalah kawasan hutan. Tapi dari 61 dari luasan daratan tersebut, 60%-nya adalah daerah dengan topografi curam dan sangat curam. Itu menjelaskan kenapa Aceh butuh banyak kawasan lindung.
karena salah satu fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya bencana. Dan di Aceh juga terdapat satu landscape yang sangat unik, yaitu kawasan ekosistem Loser, di mana kawasan ini sangat unik karena di sini satu-satunya tempat di mana satwa besar bisa hidup berdampingan. Ya. Ada gajah, harimau, orangutan, dan badak tinggal di satu tempat yang sama. Sementara di tempat lain mungkin ada harimaunya, tidak ada badaknya. Atau ada badaknya, tidak ada orangutannya. Nah, di hutan kita ini keempat satwa besar tadi bisa hidup berdampingan. Ini sangat spesifik dan sangat spesial. Ini mengapa Loser itu dikenal di internasional. Ya. Selain keempat satwa kunci yang hidup berdampingan tersebut, Loser juga merupakan daerah yang menghadapi banyak ancaman, baik hilangnya tutupan hutan ataupun perburuan yang dilakukan di kawasan ekosistem Loser atau hutan Aceh pada umumnya. Nah, deforestasi yang kami catat tahun 2022, kehilangan tutupan hutan itu seluas 9.383 hektar. Ya. Itu setara dengan 782 hektar per bulan. Setara dengan 8.600 lapangan bola itu luasannya. Bisa dibayangkan bagaimana luasnya hilang tutupan hutan terjadi pada tahun yang lalu. Ya. Nah, dampak dari deforestasi juga banyak hal ya. Salah satunya bencana yang mungkin baru saja kita baca di media. Saudara kita di wilayah selatan itu mengalami banjir yang luar biasa, kerugiannya juga luar biasa ya. Tahun lalu juga tercatat 67 kali kejadian banjir di Aceh. Ini kejadian tertinggi 5 tahun terakhir. Bapak Ibu sekalian, bencana juga bisa menyebabkan kemiskinan. Itu juga menjelaskan kenapa Aceh saat ini berada pada posisi paling miskin, provinsi paling miskin di Sumatera. Bencana yang terjadi tidak hanya dari banjir, longsor, dan lain-lain, juga interaksi negatif antara manusia dan satwa juga itu bisa menimbulkan kerugian ya. Sering kita baca bahwa gajah merusak kebun masyarakat atau ada orang hutan yang tertangkap dan lain-lain. Ini juga salah satu penyebabnya adalah tingginya deforestasi yang terjadi. Terkait dengan pemburuan, saya ingin coba menyampaikan fakta juga. Tentang tahun 2022 sampai 2023, Peradilan Aceh telah memutuskan 15 kasus. 15 kasus perburuan satwa liar. 5 kasus itu terkait dengan perdagangan satwa harimau. Sisanya ada terenggiling, ada gading gajah, kemudian ada orangutan dan lain-lainnya. Ini menunjukkan memang tingkat ancaman masih terlalu tinggi di kawasan hutan Aceh dan khususnya kawasan ekosistem Loser. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bencana yang terjadi berdasarkan data dari World Resource Institute, ada 3 faktor penyebab terjadinya banjir. Paling tidak ada 3 faktor. Yang pertama, kondisi topografi, seperti saya sampaikan di awal bahwa Aceh itu berada di daerah yang sebagian besar lahannya itu memiliki kondisi yang curam dan sangat curam. Yang kedua, cuaca yang ekstrim, itu curah hujan yang tinggi. Dan yang ketiga, tutupan hutan. Poin 1, 2 itu mungkin agak sulit kita untuk memitigasinya. Ya. Tapi yang ketiga, terkait dengan tutupan hutan, di sini ada peluang kita untuk bisa memitigasi. Bagaimana kita bisa berdaya upaya agar tutupan hutan Aceh ini tidak terus berkurang. Karena salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya bencana. Inilah kenapa kami memandang penting untuk melakukan penyadaran sejak dini, salah satunya lewat bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, lewat menyusun buku suplemen ini. Harapannya murid-murid kita, generasi muda,
bisa dengan cepat, dengan segera memahami pentingnya lingkungan ini. Bapak Ibu sekalian, harapannya setelah launching ini, program ini bisa terus berlanjut. Kami sudah bersama Pak Kabid ITK sudah merencanakan beberapa program ya, program lanjutan dari kegiatan ini. Mungkin salah satunya adalah field visit ya, langsung Bapak dan Ibu kami undang untuk bisa langsung melihat kondisi bagaimana hutan di Aceh sebenarnya dan bagaimana pemanfaatan yang bisa dilakukan. Saya pikir itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak untuk Pak Kabid yang telah bekerja sama memfasilitasi kami untuk bisa terselesainya buku suplemen ini. Juga kepada para pihak terutama tim penyusun ya. Oh ya, saya lupa tadi mengucapkan terima kasih juga nih teman-teman Tangke ya. Ini grup musik yang selalu ikut kita terus bicarakan soal lingkungan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini saja yang bisa disampaikan. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Badrul Irfan selaku Sekretaris Yayasan HK atas sambutannya. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara kita yang disampaikan oleh Bapak Syahbaniar selaku Kabid Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Aceh. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang berbahagia ini, kembali mari sama-sama kita ucapkan hari ulang tahun PGRI yang ke-78. Bapak Ibu yang kami hormati, yang sudah hadir, pejabat eselon 3 mewakili kawan-kawan, mungkin Pak Muksalmina selaku tuan rumah ya, sekaligus Pak Muksalmina. Selanjutnya yang kami hormati Ketua MKKS, baik SMA, SMK, selamat bergabung. Di sini saya lihat ada Pak Jul, ada Pak Muhid bersama kawan-kawan dengan semangat PGRI-nya. Saya lihat topi hitam semua. Selamat bergabung. Semangat kopi ini no Pak Muhid. Kopi wen. Bapak Ibu, para kepala sekolah yang mungkin banyaknya di wilayah Banda Aceh ya. Aceh besar mungkin perwakilan 1-2 mungkin Bu ya. Saya pun tidak sebut, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu nama Bapak Ibu. Pokoknya kita semangat dan berhadir untuk memberi semangat sekaligus dalam ulang tahun sekali lagi PGRI yang ke-78. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan saudara kita para pembedah ya. Pembedah namanya Pak. Belah perut bahasa Aceh lah. Para pembedah buku sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak pengurus dari HK, dalam ini juga Pak Sekretaris yang hadir. Sama-sama kita hormati Dr. Mukhlisuddin ya. Terima kasih Pak sudah melihat kami, memperhatikan kami. Mudah-mudahan kata Pak Sekretaris tadi bisa bersahabat dengan lingkungan. Dengan harus kita bersahabat dengan lingkungan. Di sana hadir banyak-banyak macam lah yang selama ini mungkin didapati di dalam hutan itu Pak ya, di dalam lesur itu ya. Jadi bersahabat dengan para penghuni di dalamnya, juga bersahabat dengan keadaan alam, kebakaran, kebanjiran. Selanjutnya juga yang kami hormati, mungkin sahabatnya, sohib kami juga, Dr. Mas Rijal. Yang tidak ketinggalan, selamat datang Bu, yang penuh penghormatan
pimpinan Yayasan HK. Dalam hal ini dihadiri oleh Pak Sekretaris, Pak Badrun Irfan, Bang ya. Terima kasih Bang, sudah memperhatikan kami dalam hal pandangan ke depan dan penuh dengan nanti ujung-ujungnya literasi itu ya, ujung-ujungnya nanti menjadi literasi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan launching buku suplemen kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan dan kawasan ekosistem Loser untuk SMA dan SMK, sebelumnya izin saya mewakili Bapak Kepala Dinas menyampaikan hal-hal yang secara dadakan mungkin dapat kita sepahami bersama. Sampai kita sama-sama, saya memang tadi diminta kesediaan oleh Pak Muksalmina. Untuk itu izinkan kami menyampaikan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada penulis, terutama pembedah buku, dengan ide gagasan dalam bentuk tulisan, merupakan salah satu upaya meningkatkan budaya literasi Aceh, khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh. Buku ini adalah jendela, kalau istilah kata kawan-kawan yang lebih keren mungkin jendela dunia Bu ya, jendela dunia. Melalui buku ini kita dapat memperoleh berbagai macam informasi, pengetahuan. Buku juga dapat menjadi media untuk mengekspresikan ide dan gagasan. Oleh karena itu, kembali lagi budaya literasi itu perlu ditanamkan sejak dini. Benar ya, sejak dini harus kita tanamkan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Masyarakat kan tentunya luas nih, luas Pak ya, lingkungan masyarakat termasuk di dalamnya ya sesuai kurikulum yang hari ini kita launching. Bedah buku ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mendiskusikan dan mengkaji isi buku secara lebih mendalam. Saya rasa mungkin agak beda dengan yang pernah pengalaman dengan para doktor. Bagaimana buku-buku ini mungkin agak beda dengan buku yang sebelumnya mungkin yang pernah Bapak Ibu pelajari, karena ini menyangkut dengan ya itu tadi penghuni di dalamnya macam-macam tuh Pak, macam-macam. Ada yang kalau di antara lain mungkin ular, ada yang berbisa, ada juga yang tidak berbisa, dan juga ada tidak nampak itu Pak. Nah itu kita harus bersahabat, karena Pak ularnya menyambung dengan kaya haji itu kan tidak ini kita ya kan. Kalau memang kita kena, kita bisa menyebabkan ini dengan kita kan. Tapi kalau tidak, kita kan nggak tahu dari mana datangnya kan gitu Pak. Ada di dalam gunung atau rimba itu ada memang. Selanjutnya kepada peserta bedah, saya berharap akan dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Ya kan, harus benar-benar guna kesempatan ini untuk belajar menambah wawasan. Jangan sungkan untuk bertanya jika ada hal yang belum dijelaskan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, walaupun pada kesempatan ini dan dengan waktu dadakan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada para peserta dan kepada pembedah buku, selamat bekerja. Sekaligus acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi terkait dengan buku suplemen ini. Namun sebelum kita mulai diskusi, kita akan mendengarkan penampilan, kita akan menyaksikan penampilan dari Tangke untuk mempersembahkan terkait dengan lagu-lagu yang menjaga lingkungan Aceh. Kepada tim kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerida
dalam bahasa Indonesia berarti rakus. Jadi kita menggambarkan mafia-mafia yang terus mengumpulkan harta, mengeruk kekayaan alam untuk sendiri, bukan untuk orang lain. Penebangan hutan. Nanti akan kita bawakan lagu tersebut. Sayang tadakan, oh deka ujen, dum bandum ureng abe binasa, tekale teka iraya digle, bandum karele habe binasa. Menan ke kondisi Aceh medua, sabelam musibah troh iraya, pakri pakri rakan medua, talake ba Allah bekna le balang. Lagu pertama Bumo dipopulerkan oleh Bang Rafli. Kadum no hancodo nyanyo nenging kebingit ngan mata hati aware penyang tak pebut kara bandum hanjir kebun ateh bumo yang kadimo aware Beji oh bala ya Allah beji oh bala ya Allah beji kadung no hancodo nyanyo nenging kebi dengan mata hati aware penyang tak pebun kara bandum hanjir kebun yang kadimo aware beji oh bala ya Allah beji oh Bandung beji oh bala ya Allah beji oh tiga de beji oh bala ya Allah beji oh Bandung beji oh bala ya Allah beji oh dong untuk dua gitaris kami. Lagu Bumo ini sering dipakai oleh kita semua ketika musibah ya, ketika banjir di kawasan Aceh Utara, Barsela. Ini juga miris sekali. Beberapa hari lalu juga musibah menerjang kawasan Barat Selatan. Beji bala ya Allah beji oh bala ya Allah beji oh Bandung beji oh bala ya Allah beji oh
Tadi satu lagu dari Bang Rafli. Terima kasih. Saya lihat juga ada Ibu Ketua Kobar YB di kursi. Makasih Ibu udah datang. Terima kasih atas perjuangannya Ibu selama ini memperjuangkan hak-hak guru yang belum terrealisasi. Ya. Baik, satu lagu Gereda. Jadi beberapa bulan lalu itu, setahun lalu ya Pak Dole, kita kolaborasi dengan HK. Kita meminta semua footage, video dan foto kerusakan hutan dan satwa liar di Aceh. Alhamdulillah HK memberi ruang bagi kita, Tangke, kita upload lagu itu di YouTube dan tidak kita monetisasi, bahwa lagu itu murni untuk kampanye kita melawan merusak lingkungan. Saya ingin mengajak semua di sini bernyanyi. Kalau saya sebutin awaknya, Bapak-bapak, ibu-ibu boleh dong semangat pagi menjawab Gereda. Coba kita tes ya, Raya. Kalau saya bilang awaknya, ibu-ibu, bapak-bapak tolong jawab Gereda. Jadi sama-sama kita kampanye untuk melawan mafia-mafia hutan. Coba. Awaknya, awaknya Gereda, tokenyan, hai tokenye, sigamnyan, hai sigamnye. Baik, kita nyanyi sama-sama ya. Sayang nang royo kabe surau tan soleh jaga wakil kebarajan laut dengan lehanai lemah kaya jirepang garing kadibang mungkin kadiblo kaya Cikure boyang na laut yang luang kadido curbacun awaknya Gereda awak je Gereda tokenya Gereda toke je Gereda sigamnya Gereda hai sigamnya Gereda. Ada yang Gereda nggak? Taja ula odado dan nale garing engkau kaji pelung jihit untung di doda sini dalam le hanale kreh kroh pemerah di gading di midang udin kadiblo kaya kadikah rimbang kadicah cikure puyang na laut yang luang kadido curbacut awaknya hai awak je hai tokenyan hai tokeje hai sigamnyan hai sigamye. Awaknyan hai awak je hai tokenyan hai tokeje udin kadiblo kaya kadikarimba kadija cikure
cuco diraja. Semoga lagu tadi bisa terus kita kampanyekan untuk lingkungan kita. Kita terus mengupdate deforestasi dari Yayasan HK, terus luas deforestasi di Aceh, penebangan hutan di mana-mana. Semoga pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan termasuk aparat hukum. Terima kasih. Salam kenal dari kami, IG kami Tangki Official, YouTube kami Tangki Official. Jika mau mendengar lagu Tangki yang tadi, ada di YouTube Tangki Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan terkait dengan pengenalan kawasan ekosistem Lauser yang akan disampaikan oleh staf Yayasan HK. Kami persilakan kepada Bang Agung Dwi Nur Cahya untuk memaparkan terkait dengan bagaimana pengenalan kawasan ekosistem Lauser. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada panitia untuk memberi izin kepada saya mengenalkan kawasan ekosistem Lauser. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Aceh untuk waktunya dan Pak Badrul untuk kesempatan yang diberikan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, dalam kesempatan kali ini di dalam peluncuran muatan lokal pendidikan, lingkungan dan kawasan ekosistem Lauser, saya diminta untuk mengenalkan kawasan ekosistem Lauser. Namun sebelum kita ke Lauser, saya ingin menjelaskan lebih sedikit terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Badrul Irfan tadi di dalam pembukaan terkait kondisi hutan di Aceh sebelumnya. Ya, di sini Aceh, kita bisa melihat di TV, mungkin Bapak Ibu semua yang ada online, ada 200-an lebih Bapak Ibu guru secara online. Aceh memiliki luas 5,8 juta hektar dan jumlah penduduk 5,4 juta jiwa maksudnya di sini. Ya. Kemudian sebaran penduduk di Aceh ini dominasinya ada di sekitar pesisir ya, di pantai timur dan pantai barat. Penduduk yang terbanyak seperti di Aceh Utara, Pidi, Biren, Aceh Timur, dan ada di Banda Aceh lebih sedikit daripada yang ada di kabupaten yang tadi. Kemudian hutan di Aceh ini ternyata secara persentase itu masih cukup luas bila dibandingkan dengan provinsi yang lain. 55% dataran yang ada di Aceh ini masih tertutup oleh hutan. Nah, kita bisa melihat kalau kita menggunakan data dari WWF itu di tahun 85 hutan di Aceh itu masih 4,1 juta hektar. 72% masih tertutup hutan. Dan ini adalah gambarnya, peta dari hutan di Aceh. Kemudian 990 itu hutan di Aceh menyusut menjadi 3,7 juta hektar. Di tahun 2020, tutupan hutan di Aceh menjadi 3,1 juta hektar. Jadi hutan di Aceh ini terus menyusut. Ada penyusutan. Ini yang merah-merah ini adalah hutan yang telah hilang, Bu ya. Jadi kalau diakumulasi, lebih tepatnya itu sekitar 690.000 hektar. Nah ini di deforestasi atau penyusutan hutan itu, alhamdulillah kita telah mengalami penurunan tren. Memang tren di beberapa tahun terakhir ini menurun dari sekitar 21.000 hektar di tahun 2015 menjadi 9.000 hektar di tahun 2022. Namun kita perlu catat tadi bahwa akumulasi kehilangan hutan itu sudah sekitar 690.000 hektar. Berikut ini adalah catatan kabupaten mana saja yang berkontribusi kepada kerusakan hutan. Yang terbanyak ini dari tahun ke tahun, biru, orange, merah, hijau ini adalah urutannya. Ada Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah adalah kabupaten yang
berkontribusi terbesar dalam kehilangan tutupan hutan. Nah, ini adalah gambaran hutan yang tersisa, Bu. Hutan yang tersisa ini ada di Ketambe, di Aceh Tenggara masih berhutan, kemudian di Aceh Tamiang juga masih berhutan, Aceh Timur, Gayo Luas di Lesten. Nah, selain berhutan, wilayah Aceh ini juga di bagian tengah ini bergunung itu, Bu. Yang kayak keriput-keriput di tengah itu adalah pegunungan dan perbukitan. Seperti ini gambarannya. Ini ada sambungan dari Bukit Barisan yang memanjang dari Lampung sampai ke Aceh ini. Nah, 47% dataran Aceh ini adalah curam dan sangat curam. Kalau kita profil dari Langsa ke Melabuh, nah gambarannya seperti ini. Dia bergerigi dari timur ke barat tuh landai, kemudian dia bergunung-gunung, kemudian turun, bergunung-gunung lagi, dan akhirnya datar lagi. Ini dari Aceh Tamiang Tapak Tuan juga seperti itu. Nah, ini penghuni hutannya, Bu. Ada 4 spesies kunci yang terancam punah masih ada di Aceh ini secara bersamaan mereka, yaitu gajah Sumatera, orang utan Sumatera, kemudian ada juga badak, ada badak Sumatera. Nah, ini dari 4 kunci spesies tadi, ini adalah yang paling langka, Bu. Ini mungkin tinggal puluhan ekor saja yang ada di alam liar, sekitar 80 ekor badak yang tersisa di alam liar. Dan yang keempat adalah harimau Sumatera. Kalau badak tadi 80 ekor, ini masih sekitar 250 ekor di Aceh ini. Ini adalah hewan yang lain, beruang. Ada juga anjing hutan. Anjing hutan, Bu. Ya. Ini perekamannya menggunakan kamera trap ya, kamera trap, jebakan kamera. Jadi ketika lewat, kameranya baru merekam. Kemudian ini juga langka, ada kambing hutan. Ini Kuau Raja. Ini kemarin sudah dinyatakan tidak ada lagi, tapi sebenarnya masih ada kekayaan Kuau Raja. Kalau bahasa Latinnya Argus pesan, Bu. Argus pesan. Kayak merak gitu. Ya. Nah, kalau kita melihat iklim atau cuaca, nah ternyata BMKG itu merilis setiap bulan di Aceh itu terjadi intensitas hujan yang sangat lebat. Dan itu merata di seluruh Aceh, berpindah-pindah seperti itu. Gambar yang hijau itu adalah gambar yang sangat lebat. Jadi kita bisa melihat dari bulan ke bulan. Ini adalah kondisi hujan tahun lalu dari bulan ke bulan. Bahkan ini yang seperti disampaikan teman-teman tadi, ini adalah kondisi hujan ketika memicu terjadinya banjir di Aceh Tenggara, di Barat Selatan ya. Di Aceh, dari Aceh Jaya sampai ke Aceh Selatan. Nah, ini kondisi hujannya seperti ini. Kalau yang tadi itu 300 mm
per dasarian per 10 hari 300 mm, sangat lebat. Kalau yang kemarin terjadi itu sampai 150 mm per hari. Dalam sehari udah separuh lebih curah hujannya untuk 10 hari biasanya. Jadi sangat lebat sekali. Yang warna ungu ini adalah yang ekstrim ini, Bu. Yang merah ini sangat tinggi, sangat lebat. Ya, di Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat. Ekstrim. Kejadian yang memicu banjir besar yang ada di Trumon, di mana-mana kemarin. Nah, kalau kita melihat juga dari BNPB, ternyata Aceh ini yang hutannya paling luas, tapi secara ironis memiliki bencana yang paling tinggi dari tahun ke tahun. Ini tidak hanya tahun lalu, tapi dari tahun 2019, ini data rilis BNPB, Aceh yang tertinggi itu kita bisa lihat sampai 180 kejadian bencana di 2019, kemudian di 2020 ada 364 kejadian bencana, tertinggi se-Sumatera, maksud saya yang se-Sumatera ya. Kemudian di tahun 2021 juga seperti itu, tertinggi untuk se-Sumatera. Kemudian di 2022 terakhir, tahun kemarin ada 222 bencana. Dan bahkan di tahun ini juga demikian. Aceh masih memimpin, sayangnya Aceh masih memimpin kejadian bencana di tahun ini. Ini adalah data terakhirnya, Aceh sudah tahun ini ada 78 banjir. Dan dalam zona yang kategori merah. Nah, ini adalah banjir di Aceh Tamiang. Ini yang banjir yang sampai mengakibatkan banyak korban jiwa di tahun 2006. Kemudian ini banjir di Aceh Tenggara. Kita bisa pantau dari drones juga di April 2022. Aceh Tamiang lagi di November 2022 kemarin. Banjir di Aceh Tamiang sempat memutus transportasi antara Sumatera Utara dan Aceh. Jadi tidak hanya lokal tapi bisa antar provinsi bisa terputus. Ini di Lok Sukon, ini rutin terjadi banjir. Dan HK dalam hal ini seperti Pak Badrul sampaikan tadi, kita ingin turut berperan dalam menjaga lingkungan ini. Salah satunya adalah dengan memantau kondisi hutan di Aceh ini. Dengan teknologi dan data kita menggunakan satelit dan juga menggunakan data. Ini ada kita satelit, berbagai macam satelit kita gunakan untuk memantau kondisi hutan di Aceh ini. Di tahun 2021 tutupan hutan sekitar 3 juta hektar dan HK memang fokus di kawasan ekosistem Leuser ini. Nah, kawasan ekosistem Leuser ini adalah kawasan penyangga dari Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi jangan sampai salah paham atau salah pengertian terkait dengan Leuser ini, Bu. Jadi ada Taman Nasional, ada kawasan ekosistem. Itu beda. Taman Nasional itu yang warna ungu ini, kemudian kawasan ekosistem Leuser itu yang warna hijau. Jadi kalau Taman Nasional itu kawasan konservasi yang memang betul-betul dijaga dan di banyak larangannya lah gitu, dilindungi. Nah kalau KEL ini masih ada APL-nya, ada hutan produksinya dan lain-lain. Ini adalah kawasan penyangganya. Ini diinisiasi sejak tahun sama dengan Taman Nasional sejarahnya, tapi kemudian ada deklarasi Leuser itu di Banda Aceh, ini tahun 97. Ini ditandatangani oleh tokoh-tokoh Aceh pada waktu itu sehingga menghasilkan kawasan ekosistem Leuser ini. Nah ini tadi ada 2,6 juta hektar luasnya dan di Aceh itu sekitar 2,2 juta hektar. Ini 4 spesies kunci yang tadi. Nah ini pentingnya KEL, ini ada sumber air bagi masyarakat Aceh dan sekitarnya dan sebagai regulator iklim global dan lokal dan sebagai laboratorium alam yang sangat besar. Ya,
Kalau di dasar hukumnya ini KEL ini sudah berada di Undang-Undang 11, Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006. Kemudian ada juga di Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008. KEL ini sudah ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional. Nah, KEL ini seperti kawasan hutan yang lain di Aceh itu juga mengalami berbagai tekanan ya, berbagai kerusakan. Tidak hanya illegal logging, tapi juga ada perburuan, ada perdagangan satwa liar di sana. Dan ini adalah contoh dari monitor kerusakan hutan. Ini kita bisa lihat hutan ini yang masih hijau, kemudian dirambah sehingga terbuka menjadi warna coklat-coklat seperti ini. Ini adalah contoh perambahan yang terjadi di Aceh Selatan. Ini di Kota Bahagia Aceh Selatan. Contoh perambahan di Jalan Pinding Lesten. Ini kayunya sebesar ini, Bu. Jadi ini manusianya di tengah-tengah ini. Nah, yang terakhir kemarin tuh di tahun ini juga biasanya Aceh Tengah, Aceh Timur, kemudian Aceh Utara itu menjadi kabupaten tertinggi dalam penyumbang kerusakan hutan. Tapi di tahun 2022 kemarin ada sebuah fenomena baru yaitu Aceh Selatan. Aceh Selatan ini menjadi kabupaten yang menyumbang deforestasi tertinggi. Nah, di mana di Aceh Selatan yang paling tinggi kerusakan hutannya yaitu di kawasan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil. Berikut ini adalah grafiknya. Grafiknya ketika hutan di Rawa Singkil saya dibabat, dihabisi. Nah, ini seperti ini. Yang kuning-kuning ini adalah deforestasinya, dan yang merah dan hitam ini adalah kanal-kanal yang dibuka untuk mengeringkan Rawa Singkil ini. Jadi di sini HK mengajak bersama-sama kita selamatkan hutan yang tersisa ini dan agar menjaga Aceh dari bencana. Caranya yaitu dengan menekan deforestasi, merehabilitasi lahan dan juga menghindari konversi kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bang Agung selaku koordinator GIS atau Geographic Information System di Yayasan HK yang sudah menjelaskan tentang pengenalan seperti apa kawasan ekosistem Loser. Baik Bapak dan Ibu yang kami banggakan, kita akan memulai sesi diskusi kita terkait dengan kurikulum muatan lokal, pendidikan lingkungan dan kawasan ekosistem Loser. Hari ini telah berhadir bersama kita ada Bapak Muksal Winah selaku salah satu tim penyusun dari modul tersebut. Kemudian hari ini juga telah berhadir bersama kita kedua pembedah dari pimpinan Publishing, penerbit Publishing, ada Bapak Dr. Mukhlisuddin dan juga dari akademisi Universitas Syah Kuala Bapak Dr. Mas Rizal. Kami persilakan kepada kedua pembedah untuk bisa duduk di depan ya, untuk bisa duduk bersama di depan. Kita akan berdiskusi sejenak seperti apa gambaran yang mungkin bisa disampaikan kepada tenaga pengajar. Bagaimana muatan lokal ini bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran nantinya. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Sekretaris HK yang sudah hadir bersama kita di sini, dan juga para pembedah dan Pak Mukhlisuddin, dari Pak Barun, juga dari Pak Agung dari pemerhati Loser. Izin Bapak Ibu, hari ini kita melakukan launching buku. Mungkin di depan tertulis nama saya di situ, tapi sebenarnya bukan saya yang buat.
Nah, ini disusun oleh para guru-guru inti kita yang ada di Aceh. Kemarin saya minta kepada Pak Muklisuddin sebagai pencetak, kalau bisa dibuat semua namanya, nggak boleh rupanya. Untuk ISBN harus ada satu nama, Jadi saya bangga juga walaupun bukan saya yang tulis tapi nama saya gitu ya. Tapi akhirnya Bapak Ibu ada beban beratnya rupanya saya harus mempertanggungjawabkan saya pribadi gitu, nulisnya rame-rame, yang tanggung jawabnya sendiri gitu. Di sini yang tidak adil ya. Jadi Bapak Ibu, buku suplemen ini kita buat atas inisiatif Dinas Pendidikan dengan HK yang tertuang dalam MOU kita selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun ini HK bersama Dinas Pendidikan Aceh akan coba bersama-sama bergerak untuk memastikan anak-anak yang ada di sekolah itu mendapat informasi sebaik mungkin terkait menjaga kelestarian lingkungan. Pada hari beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah membuat gerakan menanam 1 juta pohon, walaupun tidak sampai 1 juta. Namun waktu itu yang pentingnya anak-anak itu sudah tahu bahwa menanam pohon itu sesuatu hal yang diwajibkan sebenarnya. Walaupun ada yang menanam, ada yang tidak, tapi kita sudah menyampaikan informasi bahwa tidak ada lagi sekolah itu yang tidak ada pohon. Jadi tidak ada lagi alasan tidak menanam pohon. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 hari yang lalu saat kita di Gaya Luwes merayakan HUT PGRI dan HGN, itu satu sekolah di Bambel, Aceh Tenggara itu hancur semuanya. Terkena banjir longsor dan batu. Semua ruangannya jebol. Dan juga pada hari yang sama di Nagan Raya juga banjir, sekolah juga korban. Kalau di Aceh Utara udah makanan sehari-hari, terutama kalau SMA Matangkuli, itu P5-nya itu penanganan banjir, Pak. Bukan pengamalan Pancasila, penanganan banjir. Lebih banyak libur karena banjir dibandingkan dia sekolah di daerah Matangkuli. Kalau di Luk Sukun, kampung saya sendiri, itu kalau sudah bulan 12 kami sudah siapkan ban, sudah siapkan barang-barang, sudah naik ke atas karena pasti banjir. Pasti banjir. Kalau di Luk Sukun tuh setiap bulan 12 itu sudah pasti banjir, pasti ada tuh. Kalau tidak ada itu berarti keajaiban. Ini yang membuktikan bahwa memang kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan. Lalu pemerintah coba menangani dengan pembangunan waduk yang hingga saat ini masih belum selesai di Aceh Utara. Jadi latar belakang inilah yang membuat kita para guru berkumpul bagaimana kita membuat kurikulum untuk penanganan kebencanaan. Berbicara tentang kurikulum berarti dia harus masuk dalam daftar pelajaran, dalam Dapodik. Ini akan menambah lagi jam mengajar. Sekarang kita sudah ada kurikulum Islami, sudah ada kurikulum tsunami, ada kurikulum anti korupsi, ada kurikulum bahasa daerah. Jadi nambah lagi kurikulum kebencanaan, ini siapa yang belajar nanti? Sudah terlalu banyak, sehingga muncullah ide untuk kita membuat suplemen. Jadi ini ibaratnya suplemen kayak makanan, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Inilah yang dikatakan dengan suplemen di dalam proses pembelajaran yang kita integrasikan ke dalam mata pelajaran biologi, kimia, dan geografi. Jadi 3 guru tersebut kita susun buku sesederhana mungkin, seminimalis mungkin, yang dimana bahan-bahan tambahannya ini bisa dicari di media elektronik lainnya. Jadi buku yang kita buat ini lebih cenderung kepada pengantar yang bisa dikembangkan dan informasi-informasi dasar yang kita susun di dalamnya. Tidak ada yang sangat spesifik sehingga nanti pembedah tidak perlu dibedah lagi, Pak, kalau bisa, karena isinya umum gitu. Jadi walaupun demikian, ada beberapa foto tentang kerusakan hutan, seperti dinampakkan oleh Mas Agung tadi, ternyata ada anjing hutan yang kita nggak pernah tahu, ada burung, apa itu nama tadi, Pak? Burung burung kuau seperti burung cendrawasih, ternyata ada juga di dalam ekosistem loser, dan beberapa foto yang coba kita masukkan di dalam kurikulum. Jadi intinya kurikulum ini hanya suplemen yang bisa terus dikembangkan oleh guru biologi, guru kimia, dan guru geografi di sekolah ya. Mungkin pembukaan singkat dari saya sebagai termasuk tim penyusun ya, bukan ketua, tim penyusun dari kurikulum muatan lokal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Muksalmina dan
kawan-kawan yang sudah menyusun bersama terkait dengan buku suplemen kurikulum muatan lokal tersebut. Semoga buku ini bisa dapat diaplikasikan kepada tenaga-tenaga pengajar ya. Tadi ditargetkan kepada mata pelajaran geografi, mata pelajaran biologi dan juga kimia. Baik, selanjutnya kami juga meminta komentar ya, mungkin dari sisi pembedah nih terkait dengan model ini, bagaimana tanggapannya? Mungkin ke Bapak Mas Rijal terlebih dahulu, kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la ya ba'da. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah umur yang panjang sehingga bisa menghadiri launching buku ya. Dalam artian ini buku suplemen ya. Suplemen berarti ini buku yang penuh dengan vitamin. Terutama vitamin bicara tentang bencana ya. Meskipun tadi kita dimulai dengan band tangke ya, gerda ya. Akhirnya kita tergereda juga tadi. Baik, salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah tokoh idola semua manusia, tidak hanya teman-teman yang muslim, semua agama mengidolakan Rasulullah SAW. Kemudian juga para sahabat beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama saya juga mengucapkan selamat Hari Guru ya, yang ke-78. Mungkin Bapak Ibu guru itu happy dalam 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu di mana dapat kado dari anak-anak siswanya. Selamat untuk guru semua. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak dari Dinas Pendidikan, Pak Mursal nih, tim penulis ya, ini luar biasa ini, mempertanggungjawabkan hari ini Pak ya. Kemudian Pak Sekretaris HK, Pak Badul, kemudian Bang Agung, kemudian Bapak Ibu para orang-orang hebat semua, tokoh-tokoh hebat yang insya Allah melahirkan para generasi-generasi hebat di Aceh insya Allah. Kemudian yang saya hormati mitra saya yang hari ini ikut membedah juga Pak Mukhlisuddin, dan yang saya hormati juga Ibu Moderator host pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih juga telah diundang pada forum yang luar biasa hari ini, karena saya ingat sekali dulu di tahun 2011 kita dari Universitas Syahwala itu melakukan sebuah pemetaan sosial, dan salah satunya ini. Waktu itu ketika ada konflik TNGL dengan masyarakat Pak. Ya, waktu itu saya dapat lokasi risetnya itu di daerah yang Aceh Selatan, termasuk salah satunya yang hari ini sedang berduka, Trumon. Ya, dan tadi juga ditampilkan oleh Bang Agung tadi beberapa lokasi-lokasi di Aceh yang saya lihat sangat memprihatinkan. Jadi saya pikir kehadiran buku ini adalah salah satu upaya preventif. Ya, upaya preventif untuk menjawab dan memberikan sinyal kepada khususnya. Ini tentu apa yang kita buat hari ini bukan untuk besok, tapi untuk beberapa waktu ke depan nanti. Di mana ini akan dibaca oleh anak-anak siswa kita. Siswa di Aceh akan baca ini. Ini betul bahasanya suplemen, vitamin. Ya, mudah-mudahan nanti ini Pak Mursal kalau bisa ada e-booknya. Karena anak-anak milenial sekarang sukanya Ya, yang hard itu udah mulai tinggal di mereka. Jadi kita berharap ini ada E-nya nanti bisa ke sekolah-sekolah juga. Jadi karena guru-guru juga sudah E nih gara-gara sekolah apa MBKM ya? Kalau kami di kampus namanya MBKM. EKM ya. Pokoknya merdeka lah. Ya, merdeka belajar. Bagaimana ini juga harus merdeka free. Bahwasanya bencana di Aceh itu juga harus menurun ya. Apalagi kalau data Bang Agung sampaikan dari 4 juta sekarang sudah hampir di bawah 3 ya. Ini kan sangat memprihatinkan kondisi hutan di Aceh, ya. Baik, langsung ke substansi. Saya ketika mendapatkan buku ini dari teman-teman, itu saya memberikan 7 catatan penting, ya. Nggak banyak, 7, ya. Mungkin saya coba, nanti saya kasihkan PDF-nya, sudah saya berikan beberapa masukan juga. Yang pertama, saya pikir buku ini sangat renyah. Ya, sangat mudah untuk dibaca oleh siswa kita.
setelah saya baca. Jadi intinya nggak sulit untuk dibaca oleh mereka. Kemudian yang kedua, buku ini menampilkan keanekaragaman hayati, saya lihat tadi seperti dicontoh Bang Agung tadi juga. Kemudian yang menarik lagi adalah menjelaskan tentang ekosistem hutan. Itu paling penting. Anak-anak siswa itu ke depan harus paham tentang konteks ini. Kemudian buku ini juga bicara tentang kegiatan komunitas pencinta lingkungan. Nah, ini kita berharap bagaimana bila perlu siswa-siswa di sekolah di sekabupaten kota di Aceh ini itu adalah komunitas dari siswa kita. Bagaimana ada kalau sekarang ada lahir UKS di bidang ini. Harapannya itu. Saya lihat dari buku ini mengarah ke sana. Ada nilai-nilai novelty dari buku itu mengarah seperti itu. Nah, kemudian tentang menjelaskan konflik satwa dan manusia, dan ini meskipun masih kurang, ini perlu dipertajam lagi karena ini penting supaya lahir komunitas-komunitas itu di sekolah saya pikir. Kemudian yang ketujuh, menjelaskan tentang flora fauna di kawasan ekosistem Loser, dan ini saya pikir menarik sekali untuk terutama siswa-siswa yang pemula nanti, yang kelas kalau di SMA ya, kelas 1, kelas 2 ini kelas 1 penting sekali untuk mengenal hal seperti ini. Nah, kemudian ini ada sedikit masukan ya untuk buku ini. Penting kiranya ditambahkan, ini mungkin untuk edisi ke depan ya Pak ya. Ya, untuk edisi depan ditambahkan tentang bagaimana bicara masyarakat dan kearifan lokal dalam pendidikan lingkungan. Nah, ini penting karena tadi kenapa? Karena untuk menghindari yang tadi dari 4 juta menjadi 2,9 juta tadi. Nah, ini penting. Kemudian catatan kedua saya tentang hutan adat dan pembelajaran lingkungan hutan. Ini penting untuk jadi tambahan. Kemudian bicara juga tentang masyarakat hukum adat. Apalagi alhamdulillah kemarin Aceh kita ada beberapa titik berhasil dan kemarin sudah ada kesahannya. Waktu kalau dulu Aceh nggak pernah ada, alhamdulillah kemarin Pak Jokowi mengundang langsung tokoh-tokoh adat di Aceh hadir di Gelora Bung Karno. Dan itu juga hasil kerjasama Universitas Syahkuala, PPN Syahkuala dengan Kementerian Kehutanan, HK juga kemarin ikut terlibat di dalam itu. Dan ini kita bersama untuk yang istilah lagu tadi itu gerda bersama kita. Perguruan tinggi, Pemda, ya, dan juga pemerintah harus bersama kita untuk menjawab jawaban gerda tadi. Nah, kemudian pada bagian akhir kita harus setiap subbab itu harus ada latihan siswa. Nah, di sini saya lihat sudah ada refleksi. Tapi bagaimana ada latihan-latihan, kita minta anak-anak siswa itu mencoba membuat ini. Ya, kemudian satu lagi subbagian yang saya coba tawarkan adalah wisata hayati pendidikan hutan berbasis digital. Karena kenapa? Karena kondisi hari ini mengharuskan bicara-bicara digitalisasi itu. Nah, di sini poin pentingnya yang mau disampaikan pada subbab itu adalah mengenali hutan melalui digital, bagaimana sosialisasi hutan dan regulasi melalui digital seperti apa. Jadi anak-anak siswa kita itu sama kayak sedikit pengalaman saya sampaikan. Anak saya itu kalau kita lewat di lampu merah, misalnya kita contoh di Banda Aceh nih, lampu merah Pocut Barin misalnya. Itu kalau kita berhenti di lampu merah, itu kita diklakson sama orang di belakang. Ya, anak saya negur dia. Ya, kata ibu saya di sekolah, enggak, kalau lampu merah kita harus berhenti. Nah, gimana kalau diklakson di belakang? Maksud saya gini, poinnya adalah suplemen-suplemen yang seperti inilah penting kita terapkan pada anak-anak kita, terutama anak-anak siswa kita ya. Kemudian tentang sebuah gerakan sosial baru. Ada new social movement yang ditawarkan. Misalnya apa? Ada aksi-aksi nyata, misalnya dimulai dari sekolah misalnya. Lahir komunitas-komunitas itu, ya. Mungkin itu beberapa contoh masukan saja untuk buku ini Pak Mursal dan teman-teman dan juga para guru yang ikut menulisnya, baik yang hadir di sini secara Zoom maupun secara offline. Kemudian untuk referensi, saya menawarkan ada beberapa referensi yang menarik untuk konteks Aceh. Misalnya kalau kita mau ke Sare itu ada lewat Sare atau setelah Sare yang pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut, ya Murah Hentan itu, ya itu buku itu saya pikir bisa dikutip untuk memperdalam kajian buku ini ya. Kemudian dasar-dasar hukum kehutanan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika bisa membantu untuk referensinya. Kemudian bagaimana lahir sejarah 5 taman nasional kita, ini juga berhubungan tentang konteks-konteks alam ini ya, dan juga buku-buku lain yang bisa membantu sehingga suplemen yang berharga ini semakin terus plus, ada suplemen plus saya pikir ya. Saya pikir itu saja Ibu Moderator yang bisa saya berikan catatan untuk buku ini, dan ayo kita aplaus untuk buku ini Bapak Ibu semua ya. Terima kasih, itu dari saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Mas Rijal. Banyak sekali masukan dan kritikan ya, mungkin bisa kita perbaiki dan juga ditambahkan di modul selanjutnya. Baik, selanjutnya kita juga meminta penjelasan dan juga masukan dari Bapak Mukhlisuddin terkait dengan modul tersebut. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji besar syukur kepada Allah SWT, selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Bu Moderator, terima kasih juga Pak Badrun, Pak Agung, tuan rumah, Pak Muksal, dan juga sahabat kami Pak Mas Rijal. Terima kasih juga kepada semuanya, para guru-guru kami semuanya yang hadir pada hari ini luar biasa momentumnya. Menyangkut dengan buku sebenarnya, saya mungkin orang yang kesekian kali melihat substansi bukunya. Karena memang buku itu kami yang support untuk terbitkan di Lem Guguk Banda Aceh. Ada beberapa poin sebenarnya, secara konsep Ibu Bapak, memang ada rumus dia untuk membedah buku ya. Jadi ada istilahnya 7C. Ada cover, ada konteks, ada konten dan seterusnya. Tapi itu lupakan Bapak karena yang paling menarik adalah kontennya. Ya. Jadi C kedua itu konten, karena memang kalau kita melihat kontennya, saya teringat bahwa Aceh ini dibangun dengan pengetahuan. Dan buku ini menggagaskan pengetahuan juga. Ya. Aceh itu kalau misalnya hari ini ada orang bertanya sama kita Ibu Bapak, apa yang paling membanggakan kita hari ini di Aceh? Jawabannya nyaris tidak ada. Jadi tidak ada Pak. Tapi kalau kita merujuk kepada sejarah, maka pengetahuan adalah menjadi sesuatu hal yang menarik. Orang dulu nggak banyak ngomong, tapi banyak nulis. Jadi literasinya hidup. Ya. Kalau masa Hamzah Pansuri melahirkan kitab banyak sekali, ya. Kemudian Ali Asmi melahirkan banyak sekali puisi dan narasi perbukuannya. Tapi hari ini kita dengan peralatan yang ada AI katanya segala macam. Nah, artinya Ibu Bapak secara konten apa yang dilahirkan oleh Pak Mursal, yang katanya tadi bersama kawan-kawan, ini perlu menjadi inspirasi Ibu Bapak. Perlu untuk kita lanjutkan. Ya. Jadi banyak sekali materi. Ini salah satu materi. Salah satu materi soal Lauser. Hari ini Ibu Bapak, kalau kita misalnya bertanya pada anak kita, misalnya saya punya anak, saya bertanya nanti pulang sama saya, tahu nggak soal Lauser? Jawabannya pasti nggak tahu Bapak. Artinya Ibu Bapak, kita termasuk saya, termasuk Pak Mursal, berdosa. Dalam tanda kutip, kalau kita ini tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hari ini anak-anak kita nggak ada kebanggaan lagi. Secara yuridis, secara aturan sudah jelas bahwa kita punya pergub soal, makasih Pak, kita punya pergub soal muatan lokal. Yang kata orang itu memadrasahkan SMA. Terserah ya. Dan kedua, kita punya kewajiban juga untuk berbahasa Aceh pada setiap hari Kamis. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita sudah bisa berbahasa Aceh? Nyaris Ibu Bapak. Nyaris Ibu Bapak ya, nyaris tidak bisa ya, terutama yang di Banda Aceh. Nah, artinya Ibu Bapak, salah satu kebanggaan ya, mendistribusi kebanggaan anak-anak kita, generasi kita di Aceh adalah dengan buku, salah satunya. Dengan tema-tema buku yang harus Ibu Bapak tulis. Kalau tidak, Ibu Bapak akan dikodeta oleh orang lain untuk menulis isu-isu yang di samping kita. Hari ini kita beruntung punya HK dan Dinas Pendidikan yang memfasilitasi Pak Mursal dengan kawan menulis soal Lauser. Besok Ibu Bapak orang Jawa Tengah yang nulis tentang Lauser. Ya. Lalu kita komplain, apa yang dia tulis itu salah? Enggak salah mereka, karena kita pun enggak tulis. Ya. Hari ini banyak sekali Ibu. Soal sejarah misalnya, apakah anak-anak kita tahu soal sejarah Aceh Ibu Bapak? Enggak tahu. Padahal sejarah adalah sumber inspirasi anak-anak bangga terhadap daerahnya. Jadi nggak salah Bu orang-orang di luar Aceh. Kita ini salah, kita salah, Pak Agung salah, Pak Mursal salah, kita semua ikut berkontribusi untuk itu. Karena apa? Karena tidak ada literasi. Literasi kita hanya oral saja.
ya. Padahal ada banyak alat, ada banyak kawan-kawan ya yang bisa mensupport kita untuk bagaimana kehadiran kita dapat berkontribusi terhadap anak-anak kita. Jadi Ibu Bapak, soal buku ini saya secara konten saya pikir ini konten yang wajib kita kabarin kepada anak-anak ya. Wajib kita sounding kepada anak-anak kita supaya mereka aware, mereka peduli ya bahwa ada hutan yang luar biasa yang luar biasa megah di dunia ini. Salah satunya itu adalah Leuser. Ya. Orang sudah di luar sudah menjual Leuser, Bapak, menjual karbon. Ya Pak Badrun ya. Orang menjual Aceh sekarang, apakah kita mau menjadi penikmat saja? Anak-anak nggak tahu sekarang bagaimana karbon kita itu dari produksi Leuser itu bisa menjadi berkontribusi terhadap kestabilan dunia. Nah ini barangkali Ibu Bapak, saya mengajak ya, terima kasih Pak Mursal, bahwa buku ini paling minimal saya personal Ibu Bapak, itu dapat memberikan motivasi, dapat melahirkan inspirasi bahwa ada banyak objek kajian yang harus kita hadirkan kepada anak didik. Jadi banyak intinya Bu ya. Jadi soal sejarah juga Ibu Bapak, soal sejarah, soal sumber daya alam, soal kebudayaan. Ini 3 soal ini yang barangkali kita jauh sekali dengan anak-anak kita. Mungkin kita Ibu Bapak pernah hidup dalam konflik, kami pernah juga yang muda-muda ini pernah hidup dalam konflik, tahu bagaimana mencintai Aceh. Apakah anak-anak kita ke depan tahu mereka bagaimana mencintai Aceh? Karena material nggak ada materi Aceh lagi. Karena memang itu bukan kesalahan kita, sistemnya memang begitu. Tapi dengan ada aturan, pergub muatan lokal, dan hari ini ada salah satu konten soal Leuser, itu barangkali kita kita suplemenkan dalam berbagai materi. Jadi Ibu Bapak punya kesempatan untuk menulis, untuk berkontribusi supaya ada banyak tema-tema besar yang kemudian kita hadirkan seperti ini. Enggak banyak nih Bu. Ya, enggak banyak, dia cuma 180 halaman aja, 80-70 halaman aja. Ya. Yang kemudian ini menjadi bacaan kita semua. Kalau tidak, ibu-ibu nanti kita semua akan menjadi penonton ketika orang luar menulis tentang Leuser. Ketika orang luar menulis soal konflik. Ketika orang luar menulis soal kesenian Aceh. Kenapa? Karena kita tidak menghadirkan ini terhadap anak-anak kita. Jadi kalau kita pencegahan bagaimana Leuser ini lebih established segala macam, maka media pendidikan, media sekolah ini luar biasa bergunanya, ya. Jadi jelas beneficiariesnya, jelas siapa pelakunya, jelas bagaimana menggugah memori anak-anak kita. Ini penting Bu Bapak. Penting kita harus menjadi pelaku di Aceh. Kalau tidak, soal-soal seperti ini akan ditulis oleh orang. Hari ini kita bercukup punya Pak Mursal dengan kawan. Kalau tidak, ini Ibu Bapak menjadi penting bahwa kami mengajak semua kita untuk dapat menulis. Barangkali Dinas Pendidikan dapat memfasilitasi Pak Mursal supaya banyak isu-isu lain yang kemudian dapat kita distribusikan kepada anak-anak kita. Jadi selamat sekali lagi untuk Pak Mursal dengan kawan. Kita beri aplaus. Dan ini adalah sebuah langkah yang luar biasa, yang memang khusus untuk SMK dan SMA. Ibu Bapak bayangkan di daerah kemarin saya baru baca ini soal misalnya muatan lokal soal pendidikan anti korupsi. Penting, nggak penting Bapak. Tapi ada banyak persoalan kita di lokal yang itu menjadi konten materi tidak disentuh. Ini Bapak, ini pergub soal pendidikan anti korupsi di Aceh Tengah. Ya, jadi ada banyak Ibu Bapak, ada banyak hal konten lokal yang perlu kita distribusikan supaya anak-anak kita betul-betul bangga terhadap Acehnya. Demikian Bu Menara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mukhlisuddin yang sudah memberikan masukan atas terbitnya modul muatan lokal pendidikan lingkungan dan kawasan ekosistem Leuser.
Setelah kita mendengarkan paparan gambaran terkait modul dan juga sudah direspon oleh kedua pembeda, kami mempersilakan kepada peserta ya untuk memberikan respon atau memberikan pertanyaan. Baik, sebelumnya kami persilakan dulu terlebih dahulu kepada Ibu yang sudah bersedia untuk bertanya. Silakan Ibu, nama dan dari instansinya. Baik, terima kasih adik moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Siti Hasnidar. Saya Kepala SMA Negeri 13 Banda Aceh. Khususnya saya bidang studi kimia, Bapak. Nah, tadi penjelasan Bapak Kabid bahwa buku ini dapat diintegrasikan dalam 3 bidang studi, yaitu geografi, biologi, dan kimia. Saya sudah membaca. Kalau saya lihat sub-subbabnya itu banyak membahas terkait dengan biologi khususnya, kemudian di geografinya ada, di kimianya ada. Mungkin ini juga suatu hal yang baik untuk diintegrasikan. Jadi modul ini atau buku suplemen ini bisa menjadi buku penyanding daripada buku pelajaran yang 3 tadi. Tetapi kita juga paham bahwa guru-guru kita mungkin agak sedikit kurang berliterasi, Pak. Kalau kita tidak menuliskan link tambahannya terkait dengan hal-hal yang ada di dalam buku ini untuk lebih literasi lagi gurunya juga siswanya, mungkin nanti boleh ditautkan ada link yang bisa menambah, memperkaya hasil buku ini. Kemudian mungkin boleh kita tambah sedikit subnya, Pak, biar ada kimianya lebih sedikit detail, ya kan? Ada pencemaran lingkungan akibat dari kerusakan-kerusakan alam tadi. Nah, jadi di sini tadi saya cuma baca ada efek rumah kacanya. Nah, mungkin bisa kita tambah sedikit lagi ketika orang-orang gereja tadi melakukan hal-hal yang tidak baik tadi, mereka harus tahu juga dampak negatifnya itu apa akibat perlakuan mereka tadi. Nah, bagaimana bumi itu akan tercemar? Lingkungan, ya, ada udara, ada air, ada tanah. Jadi ketiganya itu akan terjadi kerusakan. Mungkin di situ bisa kita tambah, Pak, untuk memperkaya ya, sehingga nanti ketika guru itu mengintegrasikan pelajaran kimianya dengan buku ini itu lebih dapat lagi gitu ya. Mungkin di sini saya lihat belum ada. Reaksi-reaksi apa sih yang terjadi ketika hutan itu dibakar? Nah, ketika sampah-sampahnya itu dibiarkan gerempangan di tanah, apa yang terjadi? Ada pelapukan, ada pembusukan di situ. Jadi bisa ditambah lagi. Jadi anak-anak lebih tahu dia manfaat daripada itu semua. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti ya, Bu, yang sudah memberikan masukan untuk keberlanjutan modul dakwah ke depan. Baik, kita lanjutkan masukan dari peserta. Silahkan panitia untuk Oke, silahkan Ibu, silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kami sudah membaca buku ini. Alhamdulillah sangat bagus, sangat menginspirasi terhadap kerusakan-kerusakan ataupun dampak-dampak yang ditimbulkan oleh bagaimana pencemaran tentang lingkungan atau perusakan ekosistem loser ini. Terkait dengan isi buku seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Siti Hasnidar, mungkin saya menambahkan, kalau tadi Bu Siti melihat dari kajiannya itu dari bidang kimia, mungkin saya lebih memandang di sini Bapak dan Ibu kepedulian terhadap lingkungan. Nah, tadi ada pelajaran geografi, biologi, dan kimia. Kalau menurut saya, mungkin setelah saya juga mencari literasi sedikit tentang pelajaran sosiologi. Karena di dalam pelajaran sosiologi itu ada sosiologi lingkungan. Karena ini adalah dampak-dampak lingkungan
yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku manusia. Seperti nyanyi tadi juga, awaknyan awak je, geredang-geredang tadi. Nah ini adalah gereda. Sosiologi lingkungan. Nah pemahaman-pemahaman tentang pentingnya lingkungan juga ini harus dari dini diberikan kepada, kalau ini adalah edukasi pada anak-anak kita berarti dari dini harus diberikan. Nah ini karena terkait dengan perilaku dan sosial manusia di dalam yang terkait dengan lingkungannya. Nah ini mungkin sedikit tambahan. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, karena ini adalah edukasi suplemen tambahan yang mungkin nanti kita akan terapkan di sekolah-sekolah. Tadi Bapak Muklisuddin sudah mengatakan menyarankan e-book, Bu Siti menyarankan dengan link tambahan. Nah kemudian saya mungkin Bapak dan Ibu bisa menyarankan karena ini suplemen Bapak Musal khususnya, mungkin ini pengadaan ataupun ke sekolah-sekolah untuk bahan bacaan di pustaka. Paling enggak anak-anak mengenal dulu sebelum kita membaca dulu bukunya, sebelum kita mungkin nanti akan menerapkan secara serentak di kelas mungkin. Karena ini suplemen berarti ini adalah merupakan juga bahan-bahan bacaan yang mungkin bisa pengayaan di dalam pustaka sekolah Pak. Demikian saja mungkin Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu atas respon dan masukannya. Tadi bagus sekali ya, ternyata tidak hanya diintegrasikan ke 3 mata pelajaran tetapi juga bisa dimasukkan ke sosiologi. Baik, selanjutnya mungkin kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan masukannya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kabid dan jajaran Dinas Pendidikan yang saya muliakan, dari AK, saya sederhana saja. Kurikulum muatan lokal ini salah satu hal yang sangat dibutuhkan di sekolah. Kemudian saya ingin bagaimana cara implementasikan ini dalam profil pelajar Pancasila yang dimana di sekolah telah menerapkan kurikulum merdeka. Ini kalau dimensi dari profil pelajar Pancasila sepertinya menurut analisa saya lebih tepatnya nanti berpikir kritis juga jiwa gotong royong. Jadi anak-anak kita harapkan ke depan nanti dia bukan hanya mendengar hutan, bukan hanya mendengar lingkungan, jadi bagaimana menampilkan praktik baik di lapangan sehingga dia mencintai lingkungan dan alam. Ini yang belum terjadi di kita, anak-anak itu masih gamang ketika bicara lingkungan. Jadi mereka kita berikan, jadi dalam sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Kita harapkan ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita terapkan dan anak-anak ini menampilkan miniatur-miniatur penyelamatan lingkungan hidup dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila. Sehingga ke depan seperti diceritakan oleh pembedah-pembedah tadi, iklim yang ada di Aceh ini terutama menjadi sebuah pengalaman dan pengetahuan bagi anak didik kita sehingga mencintai dia tentang alamnya. Banyak sekali hal yang ada di Aceh ini salah satu kekayaan kita. Tapi apabila ini tidak jadikan sebagai praktik baik, maka anak-anak ini hanya membaca, mendengar, lalu tidak akan pernah mengimplementasikan ataupun menerapkan dalam kehidupan dia ketika jadi menjadi orang yang hebat nanti. Kita harapkan nanti pemimpin-pemimpin ke depan nanti dari anak-anak kita ini, dia menjadi pemimpin yang mencintai alamnya, yang memahami lingkungannya dan mampu melestarikan alamnya untuk kebutuhan masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kabid, para penulis pembedah yang kami muliakan. Mungkin sudah banyak masukan tadi. Tambahan sedikit, saya Julfikar, Ketua MKKS SMA Banda Aceh. Kemarin kita baru merayakan pesta yang luar biasa yaitu PKA. Apa kaitannya nanti kan kita bisa kaitkan. Nah, PKA itu kan menggambarkan adat budaya Aceh. Namun selama 1 minggu kita lihat justru kita jauh sekali dengan praktek budaya Aceh ini. Kalau di Padang misalnya orang terbiasa dengan pakai kain sarung di hari-hari besar mereka. Adat Melayu seperti itu. Nah, kita jauh nggak ada. Malah juga para pejabat kita sulit sekali untuk berkomunikasi dengan bahasa Aceh. Dalam pembukaan pun tidak ada satu kata pun bahasa Aceh, kan seperti itu. Nah, ini juga yang kaitan dengan buku ini,
Tadi saya pembedahan yang pertama itu minta dikaitkan dengan kearifan lokal. Ya, ini kan sudah jauh Pak, sudah jauh dengan nilai-nilai kearifan lokal yang tidak diketahui oleh siswa kita. Nah, jadi nanti kalau ada edisi kedua mungkin boleh ditambahkan sedikit tentang pengaruh budaya lokal tani atau kebiasaan kita untuk menyelamatkan hutan. Itu kan ada tahapan-tahapan dilakukan. Kita ada namanya kejurun belang, kejurun hutan kan. Ini harus kita munculkan istilah-istilah ini supaya dipahami. Nah, kemudian saran saya kepada Disdik Aceh, kita jangan batasi pada 3 segmen saja atau 3 mata pelajaran saja. Kalau namanya integrasi, semua integrasikan, semua. Contoh seperti kurikulum siaga bencana. Kita masukkan semua pelajaran. Ada 15, ada 14 pelajaran, masukkan semua. Karena tuntutannya itu kan di belakang ada memang. Ada tahapan kerja yang harus dilakukan oleh siswa. Ya. Saya pikir tidak begitu ribet. Nah, dengan kita banyak terlibat dalam bentuk integrasi ini, termasuk pramuka. Ini kan ujung tombak di sekolah kan pramuka. Pramuka yang menjadi apa istilahnya, juru bicaranya nanti ya. Kalau istilah polisi apa namanya? Lupa. Ya, mereka yang akan mengempanyekan nanti di sekolah-sekolah. Jadi kita libatkan pramuka juga. Mungkin itu masukannya secara keseluruhan sudah cukup bagus apa yang dilakukan oleh pihak Disdik Aceh. Semoga ini akan mewarnai pengetahuan bagi siswa kita dan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Mungkin ini masih ada satu kesempatan lagi bagi peserta untuk bisa memberikan masukan. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Randa Husniati Bantacang, Ketua Kobar GB Aceh. Baik, yang kami hormati Bapak Kabid, Bapak-Bapak dari HK, kemudian pembedah buku pada hari ini, kemudian ibu-ibu hebat, bapak-bapak hebat yang berada di sini, kepala sekolah, para kepala sekolah semuanya. Tadi kita udah banyak masukan-masukan, saya hanya karena dari guru, jadi kalau tadi Bu Sarfati mengatakan bahwa harus ada buku, itu kepada guru-guru. Ini gurunya yang kita latih. Kalau gurunya tidak bisa menyampaikan apapun bagusnya kurikulum, ya itu nggak bisa. Ya, maka gurunya itu dilatih bagaimana, ya karena anggarannya di Dinas Pendidikan kita tahu sekarang ini nggak ada anggaran. Kalau kita bicara untuk guru itu nggak ada anggaran, gaji aja nggak ada, apalagi untuk ini, ya kan? Jadi oleh sebab itu kita ambil aja satu sekolah satu guru, ataupun kan ada MGMP bidang studi, ambil aja satu. Jadi setiap hari Sabtu atau hari yang lain mereka mengajarkan kawan-kawannya, itu tidak butuh biaya, tetapi materinya tersampaikan. Ini yang kita harapkan kepada Dinas Pendidikan agar ini betul-betul dilaksanakan. Jangan kurikulumnya, apresiasi yang luar biasa kepada Dinas Pendidikan dan HK sudah membuat buku ini. Karena kita di Aceh, saya lihat ya pribadi ini ya, saya jalan-jalan di kota Banda Aceh aja banyak pohon yang ditebang. Mereka anti terhadap pohon. Ini pejabat-pejabat, termasuk wali kota, ya gubernur, waktu kan lihat itu. Jadi oleh sebab itu supaya generasi muda kita, anak-anak kita itu mencintai pohon dan mencintai tanah airnya. Jangan setiap hari ada banjir dan sebagainya. Tenggelam Aceh ini kalau nggak ada pepohonan semuanya. Jadi oleh sebab itu ya seperti negara-negara besar, Singapura contohnya. Saya waktu lihat di Singapura, waktu dari bandara, saya lihat di sana masih ada Pak Ajo. Pak Ajo di Banda Aceh, Tantan yang Levi. Ya kan? Tapi di negara yang maju masih ada Pak Ajo. Batang Enau yang Haji bahasa Aceh, Batang Enau itu ada. Yang buat kolang kaling, masih ada. Jadi pohon-pohon di sana, coba lihat. Ya, di Singapura. Itu semua pohon-pohon. Tapi kita di Banda Aceh ini ada pohon tebang, tanam dan yang lain. Ini apa? Proyek apa ini? Ya, kita nggak tahu juga apa masalahnya. Ada pohon yang sudah rindang, tebang. Kemudian tanam yang lain, 1000 tahun, 1000 pohon, 2000 pohon. Tapi yang lama ditebang. Ini permasalahan Pak Musala, tolonglah. Jadi Dinas Pendidikan Aceh, semoga guru-guru kita ini betul-betul melaksanakan kurikulum ini. Ini sangat bagus. Ini untuk generasi yang akan datang. Jadi bukan untuk kita sekarang, ini nggak ada lagi udah tua-tua mungkin, tapi generasi muda yang akan datang. Di sekolah itu duta, siswa itu sebagai duta. Ya, duta pohon di sekolah. Jadi setiap sekolah itu kepala sekolah bertanggung jawab di depan sekolahnya ada pohon apa. Nah, kalau kenapa dipotong pohon yang sudah ada? Ini
harus ada punishment juga kepada kepala sekolahnya. Yang galak koh bak kaya yang pindah mentong hulain lom. Nah, ya. Jadi itu seperti itu. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan. Dan lebih kurang mohon maaf ya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari staf ahli Dinas Pendidikan Aceh. Oke, baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauji. Saya berharap Bang Badrul, apa kabar? Bang Mek, izin. Saya berharap buku ini nggak dibaca sama Bada, karena Bada akan kecil hati karena fotonya nggak ada di belakang. Sebagai satwa kunci, 4 satwa kunci liar. Oke. Mungkin di edisi cetakan kedua bisa dikenalkan juga tentang Aceh ini harusnya dibagi berdasarkan DAS. Itu penting karena selama ini pemahaman kami itu DAS itu cuma sungai. Padahal DAS itu sebagai elemen penting kehidupan satwa liar yang menentukan nasib hutan kita gitu. Jadi maksud aku saya berharap supaya buku ini bisa memasukkan juga ihwal DAS, kemudian agar bukunya lebih menarik, jadi ketika dibawa pulang oleh anak-anak itu bisa dilihat juga oleh adik mereka kayak gitu. Kalau mungkin foto-fotonya dibuat berwarna, jadi lebih menarik. Minimal yang nggak bisa baca kan, oh cantik ini apa bang, ini apa. Jadi ada tumbuh rasa kritis anak-anak kita supaya mereka juga terbiasa dari kecil untuk mencintai alam. Kemudian kalau bisa juga ditambahkan tentang peran 4 satwa kunci ini bang. Bagaimana gajah duluan, kemudian di belakangnya harimau, di belakangnya menyusul yang lain, hewan-hewan lain. Itu juga penting. Peran mereka menjaga hutan termasuk juga menyebar benih. Itu juga penting. Kemudian apa lagi nih? Ya mungkin itu aja yang bisa usulan saya. Mudah-mudahan buku ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi kita, khususnya generasi di bawah kita untuk benar-benar peduli terhadap hutan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Fauzi sebagai staf ahli dari Dinas Pendidikan yang sudah memberikan masukan banyak sekali ya untuk keberlanjutan buku suplemen ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami banggakan, sudah berakhirnya sesi masukan. Mungkin nanti ke depan kita akan melakukan sesi diskusi lagi ya untuk keberlanjutan modul tersebut. Selanjutnya kita akan melaksanakan launching buku suplemen kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan dan kawasan ekosistem Loser bagi siswa SMA dan SMK di Provinsi Aceh. Kami mengundang kepada Bapak Syarwan Joni SPD MPD selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar untuk dapat bergabung bersama di depan. Karena sesaat lagi kita akan meresmikan atau meluncurkan buku suplemen kurikulum muatan lokal tersebut. Baik, kami persilakan juga kepada narasumber dan juga untuk bisa berdiri bersama. Buku tersebut akan disarahkan oleh Bapak Badrul Irfan selaku Sekretaris Yayasan HK. Ya, silakan Bapak untuk bisa berdiri di depan. Kami persilakan kepada Sekretaris Yayasan HK menyerahkan modul atau buku suplemen ini kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Silakan Bapak untuk bisa ke depan lagi. Baik, dengan penyerahan modul atau buku suplemen kurikulum muatan lokal tersebut, maka resmilah diluncurkan buku suplemen untuk bisa diserahkan dan juga diaplikasikan kepada tenaga pengajar di seluruh kabupaten kota di Aceh. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, foto terlebih dahulu.
Sebelumnya kami juga mempersilakan kepada Bapak Syarwan Joni untuk memberikan sambutan ya, sedikit sepatah dua kata-kata dengan diluncurnya buku suplemen tersebut. Silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk HK, Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Aceh, dan khususnya kepada sahabat kami, Pak Musalmina SPD MSI beserta teman-teman. Ya, baik, saya tidak memperpanjang mukadimah lagi karena mengingat waktu. Takzim dan hormat kami kepada perwakilan HK, keluarga besar Distrik Aceh, dan Bapak dari MPD, ya, dan seluruhnya para Bapak Ibu Kepala Sekolah Cindikia, ya, dan tim Humas Distrik Aceh. Tadi kalau kita simak, Bapak Ibu memang cocok sekali menjadi tim bedah buku. Nah, karena sesungguhnya kita ini semua penulis, benar. Tepuk tangan untuk kita. Cuma sayangnya kita nggak mau nulis. Nah, itu dia. Nah, cuma sayangnya kita nggak mau nulis. Jadi kita berterima kasih kepada Bapak Muksalmina yang berkolaborasi dengan HK, dan HK merupakan salah satu yang penggagas tentang menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup dan khususnya ekosistem hutan. Sudah banyak implementasi yang dilaksanakan berbagai giat melalui penanaman pohon dan sebagainya. Cuma saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Ibu, wabil khusus kepada kita semua yang hari ini memberikan referensi buku ini tadi. Ada A, ada B, ada C, dan D. Sekarang kita sepakat nggak pakai ini? Sepakat nggak? Nah, begitu harusnya. BAB, Mi, Wabora, AB, Loncing-loncingnya. Ah, itu dia. Ayo dong baca itu nyo. BAB, Mi, AB, nyohan. Sekedar tak. Jadi kalau ini sudah sepakat, pertama, ini adalah stimulus Bapak Ibu. Kita ingat Pergub nomor 7 tentang muatan lokal yang hari ini referensinya kita masih meraba-raba. Ini sudah disediakan oleh HK, maaf dengan tangan kiri, oleh HK dan Distrik Aceh, dan khususnya Pak Musalmina yang setelah bersusah payah memberikan gambaran ringkas tentang hutan kepemilikan Aceh. Hutan Aceh yang hari ini menyelamatkan ekosistem nasional Indonesia. Hutan Loser itu memberikan sumbangsi ekosistem Indonesia yang luar biasa. Jadi kita mampu dari tadi mengekspresikan rasa kecintaan kita ke Aceh dan segala macam ada di dalam ini walaupun hanya garis besar. Jadi hari ini referensi ini kita gugah. Pertama hari ini HK bersama Distrik Aceh menggugah Bapak Ibu untuk menjadikan ini sebagai referensi awal, langkah awal. Kreativitas ada di Bapak Ibu. Ya, kreativitas ada di Bapak Ibu. Apakah menambah dalam action di mana ada 6 suplemen daripada profil pelajar Pancasila di dalamnya, ada 6 komponen. Yang selamatkan bumiku, ini termasuk di dalam ini, dan lain-lain. Ya, tidak usah saya uraikan karena Bapak Ibu sudah jago-jago. Jadi saya kira ini adalah referensi awal. Jadikan ini sebagai stimulus, perangsang untuk Bapak Ibu berbuat lebih banyak. Dan hari ini saya mewakili Dinas Pendidikan Aceh dalam secara khusus dalam lingkup cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Karena tadi kita sudah launching, jadi sudah ada hijab kabulnya ini. Nah, hijab kabul itu sunnahnya tinggi sekali. Jadi kan sembarang hijab kabul benar. Jadi maka sekali lagi saya pertanyakan, ini disaksi semua. Bapak Ibu mau pakai nggak nih? Pakai nggak? Alhamdulillahnya Pak Musal, putar untuk Pak Musal, Dinas Pendidikan Aceh, MPD dan HK. Berarti ini sudah menjadi sebuah tahapan evaluasi kita. Tahapan evaluasi kita ke depan, ya. Dan saya akan sampaikan ke pengawas. Hari ini ada hadir nggak pengawas? Belum, bukan tidak hadir, belum hadir. Ya, jadi akan kita sampaikan kepada pengawas agar kiranya sekolah-sekolah yang mengambil muatan lokal tentang selamatkan, melestarikan bumiku dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa menjadi bahan awal. Bagaimana action research-nya? Di dalam buku ini, itu terserah kepada Bapak Ibu. Dan tentunya
hari ini juga Pak Muksal dan bersama HK ini juga memberikan rangsangan ke Bapak dan kita semua. Berarti teman-teman akan menunggu episode berikutnya. Ya teman-teman. Tetapi jangan tunggu. Bapak Ibu hari ini adalah penggiat di lapangan. Tentunya banyak hal-hal yang akan Bapak Ibu gali di sini. Jadi dengan diserah terimakan tadi sebagai bentuk launching dan kami berharap tentunya paling lambat tahun ajaran baru dan paling cepat semester depan itu sudah bisa dipakai dan kami sudah bisa diterapkan dan sudah bisa dipilih bahwa ini adalah merupakan referensi di antara sekian banyak referensi lain yang bisa digunakan sebagai bahan untuk penguatan lokal yang sudah susah payah dipikirkan oleh MPD dan teman-teman menuangkan dalam Pergub nomor 7 tahun 2020 kalau tidak salah kami. Tahun 2020 kalau tidak salah. Pergub nomor 7 tahun 2020 tentang muatan lokal yang ada di dalamnya di samping akidah dan akhlak, fikih dan lain ada juga di sini. Ya, ada juga tentang tentang maknanya di sini. Dan Bapak Ibu bisa integrasikan dalam nilai-nilai Islam bagaimana kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lingkungan. Ya, seperti itu. Saya kira demikian. Kepada HK, terima kasih atas inisiatifnya dan Pak Muksal selaku Kabid GTK. Ini kan pendongkrak mutu kualitas guru dan tenaga kependidikan. Sekali lagi terima kasih yang tak hingga kepada Bapak Ibu dan secara khusus kami dari Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu guru yang merayakan hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-78 dan Hari Guru Nasional tahun 2023 yang seyogianya sudah dilaksanakan di tingkat provinsi di tanggal 25 November di Kabupaten Gayo Luwes. Kepada Bapak Ibu di sekolah bisa disesuaikan, ada yang tadi, ada yang besok, silakan, tidak ada masalah. Sekali lagi selamat dan terima kasih kepada Pak Muksal dan kawan-kawan, HK dan MPD dan seluruh kita yang telah berhadir hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmi kepada kita dan akan bertambah kolektivitas dan perspektif baik kita untuk berbuat pendidikan ini untuk lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Syarwan Joni selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar yang telah menerima peluncuran buku suplemen kurikulum muatan lokal terkait dengan lingkungan dan kawasan ekosistem Lauser. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup acara kita, kami juga mempersilakan kepada Pak Muksal Mina untuk memberikan respon singkatnya sebelum kita tutup acara hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih moderator, juga terima kasih dari pembedah Pak Muflisuddin dan juga kawan-kawan yang sudah memberi masukan terkait buku kita ini. Insya Allah akan coba kita sempurnakan lagi. Untuk e-booknya juga sudah tersedia, mungkin belum kita bagikan Pak Pembedah. Kemudian tadi kita sudah diskusi dengan Sekretaris HK, ada 2 tindak lanjut yang akan kita lakukan. Yang pertama, bagi sekolah yang tidak menjual minuman di dalam kemasan seperti ini, aqua gelas atau aqua apapun, artinya tidak ada lagi sampah minuman gelas ya, itu akan kita bagikan tumbler kepada seluruh siswanya. Ya, minuman. Jadi anak-anak membawa minuman sendiri dari rumah. Ya, nanti akan disediakan oleh HK. Tumbler itu untuk anak-anak semua dibagikan. Kemudian bagi guru atau bagi guru di sekolah yang sudah mengimplementasikan buku ini, mereka akan dibawa studi lapangan ke Lauser pada bulan 2. Itu tadi mungkin bisa disampaikan oleh Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, Pak Muksal, bahwa itu adalah tindak lanjut dari launching buku hari ini. Kita berharap Bapak dan Ibu bisa langsung berinteraksi nanti melihat langsung bagaimana kondisi hutan kita, hutan Aceh. Tadi
seperti yang disampaikan Agung tadi dan semua, bahwa di Aceh ini ada 2 stasiun penelitian, Pak. Ada stasiun penelitian Ketambe dan Suraya ya. Jadi di Ketambe itu pusat stasiun penelitian tertua, kemudian ada satu lagi di Suraya. Nanti kita lihatlah peluang yang paling besar kemana kita bisa berkunjung ya. Karena harapannya ini jadi semacam inovasi daerah mungkin, Pak Kacap. Jadi dulu sebelumnya kita sudah bersama teman-teman juga mendorong terbitnya kanun, Pak, kanun lingkungan satwa liar ya. Mudah-mudahan ini juga bisa dan mendapat apresiasi nasional bahwa itu memang salah satu inovasi di daerah. Mudah-mudahan ini punya peluang yang sama untuk itu. Saya pikir itu dan mohon Bapak Ibu tetap semangat untuk menyampaikan dakwah lingkungan ini penting. Seperti disampaikan tadi, banyak orang menderita karena lingkungan rusak dan banyak siswa tidak bisa belajar karena banjir. Jadi sejalan dengan apa yang sedang kita perjuangkan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrul Irfan selaku Sekretaris Yayasan HK yang sudah menyampaikan bagaimana rencana tindak lanjut ya untuk meningkatkan literasi siswa-siswa terkait dengan lingkungan Aceh. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan dan juga hari ini telah hadir juga peserta kita dari Zoom meeting yang sudah sangat setia menyaksikan sampai akhir acara. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kita juga menyediakan makan siang bersama hari ini. Jadi jangan pulang terlebih dahulu, kita makan bersama setelah acara ini selesai. Baik. Saya Cutnova Fitri selaku moderator pamit undur diri. Acara kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas diluncurkannya buku suplemen kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan dan kawasan ekosistem Walser. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, saya tutup acara kita. Terima kasih kepada seluruh narasumber, para pembedah dan juga tim penyusun. Dan peserta yang sudah hadir pada hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.